Jumpa lagi dengan channel Arif Sartono. Belajar yuk. Oke, kita latihan soal fisika kelas 10 untuk menghadapi PAS penilaian akhir semester. Kita mulai dari nomor 1 ya. Besaran berikut yang merupakan kelompok besaran pokok adalah besaran pokok itu ada 7 besaran pokok: panjang, suhu, massa, kuat arus, kuat cahaya, jumlah zat, dan waktu. Jadi di sini yang merupakan besaran pokok tentu ini tidak termasuk, berarti tidak, ini tidak, begitu caranya ya. Tidak, berarti ini panjang, kuat arus, kecepatan juga tidak. Ini berarti jumlah zat, suhu, dan massa. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Dari kelompok satuan di bawah ini, kelompok manakah yang seluruhnya terdiri dari satuan besaran turunan? Oke, besaran turunan berarti di sini kalau tadi pas summa kuku jua ya, panjang, suhu, massa, kuat arus, kuat cahaya, jumlah zat, dan waktu. Di sini ini bukan besaran turunan ya. Ini berarti betul, ini salah, berarti ini dan ini ya. Oke, berarti jawabnya 2 dan 3. Kita lanjut. Nomor 3. Sebuah bola diukur diameternya dengan menggunakan jangka sorong. Skalanya ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Diameter bola tersebut adalah, oke, ini kan mengukur diameter, berarti tinggal membaca saja. Berarti 0 menunjuk angka di sini, berarti 3 lebihnya 1, 2, 3, 4, berarti 3,4, lebihnya yang primpit berarti sini ya. Primpit berarti 1, 2, 3, 4, berarti 3,44 cm. Berarti jawabannya adalah B. Oke, nomor 4. Dari pengukuran besaran-besaran fisika di bawah didapat hasil-hasil sebagai berikut. Oke, ini hasilnya. Hasil-hasil di atas yang memiliki 4 angka penting. 4 angka penting berarti ini 1, 2, 3, 4 nih. Oke, ini 2 angka penting ya. 0 di sebelah kiri bukan angka penting, berarti ini bukan. Ini 0 di sebelah kanan angka penting, berarti ini oke. Ini juga oke, ini juga oke. Berarti yang betul adalah 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Berarti E ya. Oke, nomor 5. Hasil pengukuran panjang dan lebar suatu meja adalah 7,12 cm dan 23,2 cm. Menurut aturan angka penting, luas meja adalah, oke, perkaliannya dihitung saja dulu. Jadi 78,12 dikali 23,2. Berarti kita kali, ini 2 kali 2, 4, 2, 6, 1, berarti ini 15, 6, 3, 4, 2 ya, ini 2, 3, kali 2 berarti 4, 2, 6, tuh 14. Oke, kita jumlah, berarti 4, ini 8, ini 3, sisa 1 di sini, 10, 12, 1, 1, 1, 8, 1. Di sini ada 3 desimalnya, 1, 2, 3 di sini ya. Nah, namun demikian harus menghasilkan sebanyak angka yang paling sedikit. Berarti 3 angka penting. Kalau dijadikan 3 angka penting berarti 1, 8, ini tidak bisa dibulatkan ke sini, berarti 1, 0 ya. Jadi ini 3 angka penting. Itu jadi jawabnya adalah D. Itu aturan perkalian itu hasilnya angka pentingnya sebanyak yang paling sedikit. Jadi harus ditulis dalam 3 angka penting. Nah, cara menjadikan 3 angka penting angka demikian itu 1810. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Daya didapatkan dari pembagian energi dengan waktu. Dimensi dari daya adalah energi dengan waktu. Daya itu energi dengan waktu.
Jadi dimensi energi ini ambil rumus, misalnya energi kinetik ya, setengah mv kuadrat ya dibagi waktu. Jadi dimensinya ini untuk energi adalah M, ini M ya. Lalu V itu adalah meter per detik, meter per sekon, berarti dimensinya adalah L T-1 ya, T-1, ini T-1, lalu dikuadratkan, berarti di sini hasilnya M L kuadrat T pangkat min 2 dibagi T lagi di sini, berarti bagi T lagi, jadi sama dengan M L kuadrat T pangkat min 3 ya, dimensinya itu berarti pilihnya D. Kita lanjutkan nomor 7. Kuat medan magnet rumusnya adalah B sama dengan M kali V dibagi Q R, di mana M adalah massa, V kecepatan, Q muatan, dan R jari-jari. Bila Q sama dengan I kali T, I sama dengan arus listrik, dan T waktu, maka lambang dimensi dari kuat medan magnet adalah, oke, tinggal mencari di sini dari rumus ini ya, bisa B sama dengan M massa, itu berarti M, lalu V tadi adalah L T pangkat min 1, kemudian dibagi Q. Nah, Q-nya itu kan I kali T, berarti I kali T, berarti I kali T, kemudian R-nya adalah L. Oke, jadi ini dicoret, jadi sama dengan M kali I pangkat min 1 T pangkat min 2. Oke, saya pilih M pangkat min 1 T pangkat min 2, jadi jawabnya adalah C ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. 3 buah vektor ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, persamaan yang sesuai dengan gambar 3 vektor tersebut adalah, jadi kalau cara poligon itu A ditambah B ditambah C itu disambung ya, disambung, sambung menyambung. Jadi A nih, A ditambah min B dibalik karena ini panahnya ke sini, ditambah min C sama dengan 0, karena ini bertemu lagi kembali ke semula ya, sama dengan 0. Jadi ditulisnya adalah A sama dengan B ditambah C ya. Jadi tinggal milih ini mana A sama dengan B tambah C, tidak ada diubah-ubah saja ya. Kalau dipilih ini berarti C sama dengan A min B, tidak, ini salah ya. B sama dengan A min C, juga salah, ini B sama dengan A min C, berarti jawabnya adalah B. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 9. Diketahui vektor-vektor dalam satu garis manakah dari kumpulan nilai perpindahan mobil berikut ini yang memungkinkan mobil kembali ke titik awal berangkatnya ya. Kita analisis saja. Kalau ini dijumlah semua ya, ini 2 tambah 8 tambah 10 itu 20. Ini ke kiri jadi min 5, jadi ini nggak mungkin ya. Kalau ya dijumlah di kemungkinannya aja ya. Kalau ini dijumlahkan saja sudah tidak melebihi dari 25, jadi tidak mungkin bisa menghasilkan 0 karena kembali ke titik awal itu artinya 0 ya, artinya 0. Jadi kalau ini, nah ini mungkin ya, ini min ke kiri, kalau dijumlahkan di 20 tambah 45 kan 65, ini juga ke kiri. Jadi kalau ini min plus ini min, jadi jawabnya adalah ini ya, paham ya. Jadi min 5 tambah 25 tambah 4
sama dengan 60. Oke, nomor 10. Jika vektor V1, V2, dan V3 masing-masing 3, 5, dan 7, dan V1 tambah V2 sama dengan V3, maka sudut antara V1 dan V2 adalah, ini tinggal ini kan V1 sama dengan 3, V2 nya 5, V3 nya 7. Berarti di sini kalau pakai rumus V3 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 kosinus alfa ya, rumusnya ya. Jadi ini 7 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 5 kali kosinus alfa. Jadi 49 sama dengan 9 plus 25 ditambah 30 cos alfa. Jadi 49 min 34 sama dengan 30 cos alfa. Jadi ini 115 sama dengan 30 cos alfa. Jadi cos alfa sama dengan setengah. Jadi alfanya artinya 60 derajat ya. Tentu Anda harus ingat sudut-sudut istimewa ya. Itu 60 derajat. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Dua buah vektor A dan B sama besar, mengapit sudut 90 derajat dan memiliki resultan yang besarnya 10 akar 2. Nilai vektor A dan B adalah A sama dengan B sama dengan X. Jadi kalau sudutnya 90 derajat berarti Pitagoras ya. Berarti berarti 10 akar 2 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi sama dengan 2X kuadrat. Ini 100 kali 2. Jadi coret-coret. Jadi X akar 100. Jadi 10 X-nya ya. Itu. Oke. Kita lanjutkan nomor 12. Sebuah vektor yang besarnya 50 meter persekuan membentuk sudut 120 terhadap sumbu X. Ya, ini sumbu X. 120. Jadi ini 50. Besar komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y adalah, jadi difaktorkan ini komponennya itu ini. Ini adalah terhadap vektor terhadap Y, ini terhadap YX. Berarti ini 30 ya. 60. Jadi 50 akar 60 di kuadran 2 jadi setengah min ya. Jadi min 25. Sedangkan Y itu setengah akar 3. Sin ya, setengah akar 3 kali 50. Jadi 25 akar 3. Oke, jadi PX-nya min 25. Berarti yang ini ya.
Oke, kita lanjutkan nomor 13. Perhatikan vektor-vektor yang terlukis di lembar berpetak berikut ini. Jika panjang satu petak 2 Newton, maka resultan dua vektor F1 dan F2 adalah, nah ini dijumlahkan saja, ini berarti tabel, ini F-nya ini Fx ya. F1 Fx-nya adalah 2. Ditarik ke sini ya. Ini 2. Oh, ini F1-nya. F1-nya 4 ya. 4. F2-nya 2. Sedangkan Fy untuk F1 Y-nya 2. F2 juga 2. Jadi ini kita jumlahkan, ini 6, ini 4. Jadi resultannya berarti Fr sama dengan akar dari Fe kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi akar dari 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat difaktorkan 2 akar 9 tambah 4. Jadi 2 akar 13. Ya, tapi ini masih skala satu petak. Jadi kali 2 Newton. Jadi sama dengan 4 akar 13 Newton. Jadi jangan salah ya, teliti ya. Jawabnya yang 4 akar 13 Newton. Tuh. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Perhatikan 3 vektor gaya di bawah ini. F1, F2, dan F3. Jika panjang satu kotak 5 Newton, maka resultan ketiga vektor adalah, oke, dengan cara yang tadi kita cari F1, F2, F3. Jadi untuk ke arah sumbu X, ini berarti F1-nya ke arah sumbu X-nya 3, F2-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. F3-nya 2. 2 ya. Kemudian ke arah sumbu Y min 2. Ini naik 3. Ini F3 naik 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Kita jumlah, berarti ini 12, ini 5. Oke, jadi Pitagoras Fr-nya akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini istimewa ya, triple Pitagoras ini hasilnya 13. Oke, ini dalam satuan satu kotak, satu kotaknya 5, berarti 5 kali 13 berarti 65 ya. Jawabnya A. Itu nomor 15. Sebuah mobil truk menempuh perjalanan dalam 3 tahap seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Kecepatan rata-rata ya, untuk mencari kecepatan rata-rata ini dikali ya. Jadi S sama dengan V kali T. Jadi ini kali dalam jam berarti setengah, setengah kali ini berarti 27. Ini berarti 2/6 kali 36, jadi 6 kali 2, 12. Ini 7/6 ya. 72 dibagi 6 itu 72 dibagi 6 itu 12 ya. 12 kali 7, 12 kali 7 berarti 84. Oke, jadi kecepatan rata-ratanya adalah ini dijumlah
dijumlah berarti ini 13, 3, 123 dibagi dalam jam. Ini berapa dijumlah? 15. Ini 2 jam ya. 2 jam. Berarti sama dengan 61,5 km per jam ya. Oke, nomor 16. Hubungan antara kecepatan V dan waktu dari benda yang bergerak lurus digambarkan menurut grafik berikut. Besarnya kecepatan rata-rata benda dalam 20 sekon yang pertama. 20 sekon yang pertama berarti sampai sini. Berarti jaraknya dihitung saja ini. Jaraknya ini misalnya S1 trapesium ya. Persegi panjang S2, trapesium lagi S3. Nanti kita jumlahkan. S1 berarti jumlah sisi jajar 10 tambah 20, 30 kali 4. Atau dibagi 2, jadi 30, jadi 60 ini ya. Ini S1, S2-nya panjang kali lebar ya. 4 kurang 8 kurang 4, 4 kali 20. Jadi ini 80. Lalu S3 jumlah sisi jajar kali tinggi bagi 2. Ini 10 tambah 20, 30. 30 ini 12 bagi 2, 6. 30 ya, 12 berarti 66 kali 30, 180. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 60 tambah 80 tambah 180 dibagi 20 ya. Mintanya 20. Oke, ini coret-coret dulu aja karena punya 0 semua, berarti berapa ini? 26 tambah 6. 32 bagi 2. 32 bagi 2 itu 16 meter per sekon. Oke, jawabnya B. Nomor 17. Hubungan antara posisi S dan waktu T dari benda yang bergerak lurus dilukiskan menurut grafik sebagai berikut. Ya, ini grafiknya. Lalu dari grafik tersebut dapat disimpulkan percepatannya 2,5. Benar nggak? Kalau percepatannya kan carinya ini 30 kurang 10. 20 bagi 8. 20 bagi 8 2,5 ya. Betul berarti ini. Betul. Kecepatan awal benda 10. Betul juga ya. Benda bergerak lurus berubah beraturan. Betul juga. Benda dipercepat beraturan. Betul juga. Pada saat T sama 4 sekon posisi benda 20 meter. Ini soalnya pertanyaannya belum ada ya. Jadi S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Jadi 10 kali. Jadi
Jadi diminta 20 skon, 4 skon ya. 10 kali 4 tambah setengah kali 2,5 tadi ya, 5/2 kali 4 kuadrat. Jadi 40 ditambah ini 16 bagi 4 kali 20. Jadi sama dengan 60 meter. Nah, berarti ini salah. Jadi yang salah E ya. Saja ini salah soalnya ya. Mungkin manakah, saya ralat saja ya, manakah yang salah, gitu aja ya. Oke, kita ralat supaya tidak terlalu lama. Oke, nomor 18. Sebuah benda bergerak lurus dinyatakan ke dalam grafik P fungsi T ya, di bawah ini. Oke, ini grafiknya. Berdasarkan grafik tersebut ini diralat ya, ini. Nah, begitu maksudnya ya. Berdasarkan grafik tersebut kecepatan awalnya 40 betul ya. Kan kecepatan awal itu pada saat T sama 0 ya. 40 berarti betul. Kecepatan 20 skon pertama adalah 30. 20 skon pertama 30 kita selidiki. Jadi 20 skon pertama berarti PT sama dengan 40 tambah A kali 20. A-nya cari dulu. A-nya adalah hanya 20 min 40 dibagi 40. Setengah ya, min setengah. Jadi ini min setengah. Jadi 40 min setengah kali 20. Jadi 30. Betul ya. Benda mengalami perlambatan. Ini betul juga karena ini berkurang ya. Jadi betul semua jawabnya. Oke, jawabnya berarti E. Nomor 19, sebuah bola basket menggelinding di lapangan dengan perlambatan konstan setengah menuju tiang ring saat kedudukannya 15 meter dari tiang, kelajuannya 4 meter per skon. Jadi di sini ya posisinya di tiangnya, lalu bergerak sini, ini posisi 2, ini delta S. Ini saat ini 4, di sini 3. Jadi dari sini ke sini 15. Jadi maka posisi bola dari tiang adalah nih pada saat ini ditanya. Jadi dari sini ke sini ini berapa gitu. Jadi rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 kali A kali delta S. Jadi VT itu 3 ya. 3 kuadrat langsung saja ya, 9 sama dengan 16, 4 kuadrat ditambah 2 kali min 1, min setengah kali delta S. Jadi 9 sama dengan 16 min delta S. Jadi delta S sama dengan 16 dikurangi 9 berarti 7. 7 itu berarti 15 dikurangi ini X ya, dikurangi X sama dengan 7.
Jadi X sama dengan 8 meter ya. Jawabannya D. Oke, kita kerjakan nomor 20. Di bawah ini adalah grafik perpindahan benda yang bergerak lurus berubah peraturan. Ya, ini grafiknya. Berdasarkan grafik tersebut, posisi benda saat T 10 sekon adalah, nah, ini mencari S-nya dulu ya. Berdasarkan S sama dengan B 0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ya, kita dua persamaan untuk posisi ini 36 sama dengan P0 kali 4 T-nya kali 4 sama dengan ditambah setengah kali A kali 16. Jadi bagi 4 semua 9 sama dengan P0 ditambah 2A. Ini persamaan 1. Persamaan 2-nya dengan rumus yang sama dapat pakai cara ini, berarti 80 sama dengan P0 kali T-nya 8, jadi 8 tambah setengah kali A kali 8 kuadrat 64 dibagi 8 semua berarti 10 sama dengan P0 plus bagi 8 bagi 2 4A. Ini persamaan 2. Nah, dari dua persamaan ini kita cari ya di sini ya. 9 dipindahkan sini. 9 sama dengan P0 plus 2A. Kita kurangi, berarti 1 sama dengan hilang 2A. Jadi A-nya adalah setengah. Jadi ditanya pada saat 10 sekon, berarti S sama dengan P0. P0-nya kita cari dulu ya. 9 sama dengan P0 plus 2 kali setengah. Jadi coret-coret 1, jadi P0-nya sama dengan 8. Jadi di sini 8 kali 10 ditambah setengah kali 10 kuadrat. Jadi sama dengan 80 ditambah 25. Jadi sama dengan 105 meter. Oke, jawabannya 105 meter. Nomor 21. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari ketinggian 25. Ini ketinggiannya 25 nih. H0 25 di atas tanah dengan kecepatan 20. Jadi ini B-nya 20. Waktu yang diperlukan oleh bola sejak dilemparkan hingga mengenai tanah berarti H-nya sama dengan 0. Jadi H sama dengan H0 plus P0 kali T min setengah GT kuadrat. Jadi 0 sama dengan 25 ditambah 20 kali T min setengah kali G nya 10 ya, 10 T kuadrat. Jadi 0 sama dengan 25 ditambah 20 T min 5 T kuadrat. Bagi 5 semua 0 sama dengan 5 plus 4 T min T kuadrat atau T kuadrat min 4T min 5 sama dengan 0, berarti T min 5 kali T plus 1 sama dengan 0, berarti T nya sama dengan 5 atau T min 1. Jadi yang dipakai yang positif ya. Jadi jawabannya C. Oke, nomor 22. Sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 25 meter per sekon dari permukaan tanah. Dari peristiwa ini, tinggi batu 2 sekon sejak dilemparkan 40. Nah, kita cari saja. Berarti H sama dengan langsung ya P0 T 25 kali 2. Langsung masukkan 2, dicek saja. 2
kali setengah kali min 10 kali 4. Jadi 50 min 20 sama dengan 30. Salah ya. Kecepatan batu setelah 2 skon 5. Berarti PT sama dengan 25 min 10 kali 2. Jadi sama dengan 5. Nah, ini betul nih. Nah, kalau pakai trik ini sudah ketemu, jawabannya pasti C ya. Karena di depannya ini yang 2 cuma 1 gitu ya. Oke, arah batu. Ya. Langsung saja biar cepat. Nomor 23, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dari ketinggian 15 di atas tanah dengan kecepatan 10. Kecepatan bola ketika mengenai tanah adalah, cari T-nya dulu tuh ya, seperti tadi. Jadi H sama dengan H0 plus V0 kali T min setengah GT kuadrat. Jadi 0 ketika mencapai tanah sama dengan ketinggian 15 plus 10T min 5T kuadrat. Jadi T kuadrat min 2T min 3 sama dengan 0. Jadi T min 3 kali T plus 1. Jadi jawabnya T sama dengan 3. Nah, kecepatannya berarti VT sama dengan V0 plus min 10T. Jadi kecepatan awalnya 10 dikurang 10 kali 3 sama dengan min 20 meter per sekon. Jawabnya ini ya. Oke, nomor 24. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 dan elevasinya 60. G-nya 10, maka kecepatan mendatar sesaat setelah 2 skon adalah kecepatan mendatar, berarti X ya sama dengan V0 kali kosinus alfa kali T. Di rumusnya. Oh, ini X-nya, tapi kecepatan ditanya ya. Berarti Vx sama dengan V0 cos alfa. Ya. Konstan ini berarti langsung saja ya, berarti 100 cos 60 setengah, jadi 50 jawabnya ya. Oke. Nomor 25, sebuah batu dilemparkan dengan kecepatan 40, elevasinya alfa. Alfanya 3/4. Jika G10, maka waktu hingga mencapai jarak mendatar terjauh. Waktu mencapai jarak mendatar terjauh berarti T sama dengan 2 V0 sin alfa per G. Jadi sama dengan 2 kali 40 kali 3/5 per 10. Jadi ini sama ini 8 kali 2, 8 kali 3 24 kali 2 48, jadi 4,8. Ini jawabnya ya. Nomor 26. Dua benda dilemparkan dengan kecepatan awal tertentu dengan sudut elevasi 45 sehingga lintasan parabola. Bila jarak mendatar maksimum 40 dan G10, maka tinggi maksimumnya adalah jarak mendatar maksimum. Jadi X V0 kali kosinus alfa kali T. Jadi ini 40 sama dengan tidak
tahu kali setengah akar 2 kali T. Oke, ini berarti kita pakai jarak maksimum itu X sama dengan P0 kuadrat sinus 2 alfa per G. Jadi 40 sama dengan P0 nya tidak tahu sinus 91 per 10. Jadi P0 sama dengan 400 di akar 20. P0 nya 20, sehingga tinggi maksimumnya adalah Y sama dengan P0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. Jadi sama dengan 20 kuadrat sinus setengah akar 2 dikuadratkan itu 1 per 2 kali 10. Jadi sama dengan 20. Ini setengah akar 2 kuadrat itu setengah ya. Jadi kali setengah ini. Jadi sama dengan 10 meter. Ini jawabannya A, nomor 27. Sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan awal 20 dengan sudut elevasi 45 sehingga lintasannya parabola. Bila jarak mendatarnya 20, G-nya 10, maka tinggi benda saat itu adalah, ini kok 2 kali tuh. Ya ini langsung udah diketahui ya. Ya ini udah terjawab ya. Jadi Y sama dengan P0 kuadrat sinus kuadrat alfa per 2G. Jadi 20 kuadrat kali setengah akar 2 kuadrat per 20. Dicoret-coret jadi sama dengan setengah, jadi 10 ya. Oke, jawabnya A, nomor 28. Sebuah batu dilemparkan dari tanah dengan kecepatan 15 dan sudut elevasi 30. Kecepatan saat batu mengenai tanah adalah, berarti VY sama dengan P0 sinus alfa min GT. Jadi sama dengan 15 kali setengah min T. T-nya dicari dulu. T sama dengan 2 P0 sin alfa per G. 2 kali 15 kali setengah per 10. Jadi sama dengan 1,5 ya. Jadi ini 1,5. 10 kali 1,5. 7,5 min 15. Jadi min 7,5. Px-nya sama dengan P0 cos alfa. Jadi sama dengan 15 kali setengah akar 2. Setengah akar 3. 7,5 akar 3. Jadi kecepatannya V sama dengan akar Px kuadrat ditambah Py kuadrat.
Jadi sama dengan 7,5 akar 3 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat. Minyak hilang di kuadrat ini ya, di akar. Jadi sama dengan 7,5, ini keluar faktorin jadi akar 3 tambah 1 42, jadi sama dengan 15. Oke, jadi kesimpulannya sama dengan sebenarnya kecepatannya saat dilempar sama dengan saat jatuh ya. Jadi jawabnya C. Nomor 29, seorang pelempar lemping mampu memberikan kecepatan awal rata-rata 20 agar ia dapat melempar lempingnya hingga jarak paling jauh, maka sudut elevasi lemparannya adalah, nah ini adalah pakai rumus X maksimum sama dengan V0 sinus V0 kuadrat sinus 2 alfa per G. Nah kalau maksimum berarti ini sama dengan 90, sama dengan sinus 90 derajat. Jadi 2 alfa sama dengan 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Itu bernilai 1 maksimum ya. Jadi sama dengan 45 derajat. Ini jawabannya. Nomor 30. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40, sudut elevasi 53, tan 53 ini ya, dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jika G 10, ketinggian peluru dari tanah 1,4 sekon kemudian adalah. Oke, berarti H sama dengan H0 plus V0 sinus alfa min setengah GT kuadrat dikali T ya, sama dengan 20 plus 40 kali 4/5 sinus 53 4/5 kali 1,4 dikurang 5, ini 10 kali 5,5, 1,4 kuadrat. Jadi 20 ditambah ini 4 kali 4 16, ini nolnya kasih dia 16 kali 14 bagi 5 dikurang 14 kuadrat itu 196 kali 5 196 kali 5 9,8. Jadi 20 ditambah ini coret-coret 35 sama dengan 755 meter. Ini ya. Oke, 55. Oke. Cukup panjang latihan kita sampai 30 nomor. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.